Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janet Andini Nurulia Masita, NPM 2051088. Saya akan mereview kembali materi-materi hak hukum tata negara. Terima kasih. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya dan menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga-lembaga yang dimaksud. Sedangkan menurut Paul Sultan, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tata organisasi negara. Tujuan hukum tata negara itu mengkaji beberapa aspek krusial, yakni negara atau organ negara, hubungan antara organ atau lembaga negara, dan hubungan antar organ atau lembaga negara dengan warganya. Sumber hukum tata negara itu ada dua. Yang pertama, sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sekarang kita akan membahas sumber hukum material. Sumber hukum material itu apa? Sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Contohnya Pancasila. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Contohnya doktrin dan lain-lain. Setelah kita membahas arti, tujuan, serta sumber tata negara, sekarang kita akan membahas tentang dinamika hukum tata negara. Hukum tata negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan di bidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi. Pada saat Orde Lama, misalnya, kajian di bidang ketatanegaraan hanya berfokus pada persoalan-persoalan dibangunnya pondasi berdirinya republik ini, seperti konstitusi negara yang masih berubah-ubah dan jatuh bangunnya kabinet di era kabinet parlementer. Masuk pada era Orde Baru, perkembangan ketatanegaraan relatif stagnan. Hal ini sebagai akibat dari karakter kekuasaan rezim Orde Baru yang membungkam perkembangan demokrasi ketika keran demokrasi di Indonesia terbuka lebar yang ditandai oleh berakhirnya kekuasaan Orde Baru ternyata telah membawa dampak luas terhadap praktik kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Sehingga keadaan ini juga sangat mempengaruhi terhadap konsep-konsep atau gagasan baru dalam membangun format ketatanegaraan Indonesia yang ideal. Sekarang saya akan membahas konstitusi. Konstitusi itu apa? Sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan belum dalam arti hukum. Konstitusi masih merupakan pengertian sosiologis atau politik. Yang kedua, setelah orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi, maka konstitusi menjadi suatu kaidah hukum atau Rechtsverfassung. Yang ketiga, kemudian orang mulai menulisnya ke dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Sifat dari konstitusi itu ada 2, yang pertama fleksibel dan yang kedua rigid.
Sekarang kita akan membahas negara dan pemerintah. Negara, sebelum kita memasuki lebih dalam, kita akan bahas satu persatu. Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang sah. Fungsi dari negara yaitu untuk mengatur kehidupan yang ada di dalam seluruh wilayah negara untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, negara juga berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan atau benteng, dan menegakkan keadilan. Adapun unsur-unsur dari suatu negara adalah yang pertama itu wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur wajib dari suatu negara. Wilayah suatu negara dapat berupa suatu daratan, perairan, dan udara. Dengan adanya wilayah, tentu saja suatu negara akan memiliki batas wilayah. Batas wilayah ini biasanya diatur lebih lanjut dengan suatu perjanjian. Yang kedua yaitu rakyat atau penduduk. Unsur yang kedua dari suatu negara adalah rakyat atau penduduk. Rakyat adalah suatu sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi setelah ada suatu wilayah, maka negara haruslah memiliki orang yang mendiami wilayah tersebut. Biasanya terdapat kesamaan tujuan dari sekumpulan orang tersebut. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Setelah adanya wilayah dan rakyat, maka unsur negara yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan suatu negara biasanya berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jenis pemerintahan biasanya dibentuk oleh para pendiri negara tersebut. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Setelah ketiga unsur di atas, maka selanjutnya adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain sangat penting artinya bagi kedaulatan suatu negara, adapun pengakuan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Pemerintahan bentuk negara dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Negara kesatuan itu apa? Negara kesatuan adalah kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh, negara yang memiliki bentuk kesatuan itu seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan negara Indonesia. Negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial itu apa? Sistem presidensial itu sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan masa jabatan presiden adalah 5 tahun dalam satu periode. Kemudian juga ada asas-asas otonomi daerah. Ada apa aja? Yang pertama, desentralisasi, yang kedua, dekonsentrasi, yang ketiga, tugas pembantuan.
Nah, kemudian kan kita akan membahas tentang negara hukum dan perundang-undangan. Sebelum kita masuk, kita perlu ketahui apa itu negara hukum. Negara hukum menurut Plato dan Aristoteles adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Adapun konsep negara hukum, yang pertama perlindungan konstitusional, yang kedua badan kehakiman yang bebas dan mandiri, yang ketiga pemilu yang bebas, dan yang keempat negara hukum. Setelah itu kita akan melihat apa itu civil law dan common law. Sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kita akan bahas sistem hukum common law. Berdasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya dan sekarang kita masuk perundang-undangan menurut Bagirmanan peraturan menurut Bagirmanan. Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan atau tingkah laku yang bersifat secara umum. Tujuan perundang-undangan yang pertama, agar dilaksanakan dan dipatuhi oleh warga negara atau masyarakat. Yang kedua, meminimalisir tindakan yang seenaknya sendiri. Yang ketiga, berkelakuan sesuai norma kemanusiaan. Yang keempat, mematuhi HAM. Kemudian ada juga kekuasaan negara menurut John Locke. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, kemudian ada kekuasaan negara yang menurut John Locke. Yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang melihatnya, semoga paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.